Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita membahas hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis mengenai bangunan-bangunan Islam, pokok-pokok Islam dan kaidah-kaidah hukum. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, dari Abu Dzar semoga Allah meridai kepadanya juga, maksudnya sebelumnya juga dari Abu Dzar yang hadis 2024. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekumpulan orang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata kepada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri wil ujuri, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahalanya. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka pun saum sebagaimana kami saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka bisa bersedekah dengan sisa-sisa atau kelebihan-kelebihan harta-harta mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian perkara-perkara yang kalian pun bisa bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrum bil ma'rufi sadaqah, dan memerintah kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, dan melarang dari kemunkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahkan pada kemaluan kalian juga adalah sedekah. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, keadaan padanya adalah mendapatkan pahala? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, bagaimana pendapat kalian kalau dia meletakkannya pada sesuatu yang haram, melampiaskan pada yang haram, akana alaihi wizrun, bukankah dia akan mendapatkan siksaan? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, begitupun kalau dia meletakkannya pada yang halal, maka baginya pun pahala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Abu Dzar bahwasanya sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang miskin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah,
Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Karena apa? Karena mereka mempunyai harta-harta yang mereka bisa bersedekah dengannya. Dan sedekah ini adalah perkaranya yang agung. Sehingga membuat apa? Membuat sahabat yang lainnya adalah pengen bersedekah. Jadi iri mereka, bukan iri karena mereka mempunyai hartanya, tetapi karena orang kaya mah bisa bersedekah, dia tidak gitu. Jadi kecemburuannya itu karena bisa beribadah lebih orang kaya itu dibandingkan mereka, begitu. Bukan karena iri kepada kekayaan mereka. Mereka mengatakan yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kamu pun salat, bisa salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka saum sebagaimana kami saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi bedanya mereka bisa bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta mereka. Jadi keistimewaannya mereka apa? Mereka bisa bersedekah. Kalau salat mah sama, saum mah sama, gitu. Dek miskin dek kaya salat mah sama, ya. Tapi apa? Tapi kelebihannya, keistimewaannya mereka itu bisa bersedekah, maka mereka pergi dengan membawa pahala-pahala sedekah tersebut. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka tentang makna sedekah yang lebih luas. Karena di pikiran para sahabat itu adalah sahabat yang miskin itu sedekah itu hanya terkait dengan terbatas kepada harta saja. Sebagaimana kalau kita bicara di zaman sekarang juga tentang sedekah, pasti yang dipikirkannya adalah sedekah itu dengan harta. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya makna sedekah yang luas. Maka kata Nabi SAW apa? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian apa-apa yang kalian juga bisa bersedekah? Ya, ini apa? Merupakan dorongan kepada orang-orang fakir dari Nabi SAW. Dorongan. Bahkan bukan kepada orang yang fakir saja, tetapi untuk seluruh kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang papa. Berupa apa? Berupa macam-macam sedekah yang tidak masuk kepada sedekah maliyah atau tidak terbatas kepada sedekah berupa harta. Dan makna ini dibangun sedekah di dalam syariat. Sedekah di dalam syariat. Karena sedekah di dalam syariat bukan saja sedekah dengan harta. Bukan hanya harta saja. Sedekah dengan harta adalah hanya bagian di antara bagian sedekah, ya. Apa sedekah itu sebenarnya? Sedekah itu adalah isalul khair wan naf'ulil ghair. Menyampaikan kebaikan, melakukan kebaikan dan memberi manfaat kepada yang lainnya. Melakukan kebaikan itu adalah sedekah. Memberi manfaat kepada yang lain adalah sedekah. Oleh karena itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, disifatilah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu mutasaddiq. Mutasaddiq yaitu apa? Bersedekah kepada hambanya tatkala ditetapkan di dalam dikatakan di dalam riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka para sahabat bertanya tentang masalah mengqashar di dalam safar ketika bepergian kan disyariatkan untuk mengqashar yang 4 menjadi 2, ya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman, ya, tentang masalah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebagaimana dikatakan juga menukil dalam surat An-Nisa, falaisa alaikum junahun an taqsurus salata, dalam surat An-Nisa ayat 101, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salata in hiftum ayyaftinakumul ladina kafaru
maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat jika kalian takut terfitnah, terganggu ya dari orang-orang kafir. Ya. Wa qad aminna afwan. Wa qad aminna. Tentang qashar itu kan itu berkaitan dengan gangguan orang kafir, tentang peperangan maka diqashar. Wa qad aminna kata para sahabat, kita kan sekarang sudah aman, ya. Kenapa mesti diqashar lagi? Kan aman, tenang, tentram, tidak ada gangguan apa-apa. 4 rakaat juga aman-aman kok gitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan dengan hal itu atas kalian. Apa? Mengqashar salat itu. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat kan lebih ringan. Keringanan itu apa? Kan itu lebih senang enggak diringankan? Lebih senang. Kenapa? Karena salat itu adalah ibadah yang paling berat. Jadi antar ibadah berat. Teu pira 4 rakaat tapi berat. Ya, bagi orang-orang yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk ya, yang rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada umumnya berat. Untuk berjamaah ke masjid itu berat. Iya. Kenapa? Karena di hati-hati kita ada bagian-bagian dari kenifakan. Untuk membedakan seseorang itu tidak nifak, tidak ada nifak itu dengan salat berjamaah bagi laki-laki. Bagi laki-laki ya. Seperti itu. Nah, itu apa? Membangkitkan kita. Bangkit. Salat. Nah, gitu. Sieun jadi jelema munafik gitu misalkan. Gitu. Seperti itu. Berat. Faqbalu shadaqatuhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah sedekah Allah itu, sudah diringankan. Allah itu telah bersedekah. Jadi sesuatu menyampaikan kebaikan atau bermanfaat kepada yang lain itu adalah sedekah. Allah telah bersedekah kepada hambanya. Dengan makna bahwa Allah telah menyampaikan kebaikan dan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Maka sedekah apa? Isalul khairi lil ghair, menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Dan menyampaikan kebaikan itu bisa manfaatnya itu berefek banyak ya. Berobjek menyampaikan kebaikan itu. Misalkan saya memberikan sesuatu kepada antum, membagikan. Ya. Itu berobjek ya kepada antum. Tapi kadang-kadang tidak berobjek, lazim. Saya berzikir. Ini manfaatnya itu untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Antum mau bengong ngeliatin saya tidak akan dapat pahala. Saya salat sunat, antum melihat aja, apakah dapat pahala? Ya enggak lah, ya seperti itu. Apakah antum juga dapat manfaat dari melihatnya? Gitu? Tidak. Berbeda kalau anak membagikan uang sama antum, antum dapat manfaat. Aduh, lumayan dari ustaz nih. Seperti itu. Begitu ya. Kadang muta'addi, kadang lazim, kadang berobjek, kadang juga tidak berobjek. Maknanya apa? Seseorang hamba menyampaikan kebaikannya kepada dirinya sendiri. Kan itu menyampaikan kebaikan kepada diri sendiri. Tapi juga disebut bersedekah. Kadang juga menyampaikan kebaikan itu kepada yang lainnya. Nah itu bersedekah kepada yang lainnya. Jadi makna bersedekah itu adalah luas. Menyampaikan kebaikan. Apakah menyampaikan kebaikan kepada diri atau itu menyampaikan kepada yang lainnya. Gitu. Maka sedekah maknanya dalam syariat adalah umum. Ya.
Di antaranya sedekah dengan harta, yaitu memberikan kebaikan harta dan kemanfaatan dengan harta tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bikulli tasbihatin sedekah, sesungguhnya dengan setiap tasbih, ucapan subhanallah sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir juga sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid alhamdulillah juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan 4 saja, ya, dengan macam-macam zikir lisan, ya, dan juga, ya, ada zikir-zikir yang lain. Tetapi yang 4 ini, zikir yang 4 ini yang afdal, yang paling afdal di antara zikir-zikir yang lainnya, sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Samurah bin Jundub. Apa katanya? Kata Rasulullah, ahabul kalami ilallahi arba'un. Kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, dan wallahu akbar. Sesuai enggak ya dengan yang tadi? Sesuai. Nah, 4 ini adalah sesuatu yang paling Allah cintai, ya. Kalam yang paling Allah cintai, kalam thayyibah, kalimah thayyibah, ya. Dan ini adalah perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang mendapat yang bentuk taqarrub kepada Allah dengan zikir. Dan dia telah bersedekah kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada yang lain? Kalau kepada dirinya. Dia bersedekah kepada dirinya. Kenapa? Inna fi kulli tasbihatin sedekah, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, ya. Ya. Maka menyampaikan tasbih itu kepada dirinya dengan bermacam-macam kebaikan, sebagaimana juga tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan lagi dengan sedekah yang berobjek, yang mutaaddi, yang melampaui dari dirinya, mutaaddi itu. Apa? Wa amrim bima'rufi sedekah, wa nahyin anil munkari sedekah. Amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah, melarang dari munkar juga sedekah. Ini adalah permisalan macam-macam sedekah yang apa? Yang manfaatnya berobjek. Maka disebutkan di sini amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf itu? Yang ma'ruf itu adalah al-ma'rufu huwa ma'ulima husnuhu, apa yang diketahui, sudah diketahui kebaikannya. Dan juga diperintah wa umira bihi bisyariah, diperintah di dalam syariat. Pokoknya mah yang diketahui kebaikannya, diperintahkan oleh syariat, eta disebut apa? Ma'ruf. Ya. Wal munkar, munkar adalah kebalikannya. Apa munkar itu? Ma'urifa fi syariati su'uhu, apa yang diketahui di dalam syariat, dikenal di dalam syariat itu buruknya dan munkarnya, ya. Maka orang yang diperintahkan dengan sesuatu, maka orang yang memerintah kepada sesuatu yang dikenal di dalam syariat kebaikannya, maka dia sudah melakukan perkara yang ma'ruf, sudah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dan seagung-agung perkara yang ma'ruf apa? Setinggi-tinggi perkara yang ma'ruf dalam syariat ini apa? Apa? Yang paling tingginya kebaikan apa? Tauhidnya. Nah, tauhid. Dan orang yang melarang kepada sesuatu yang dikenal dengan syariat kemunkarannya, maka dia sudah melarang dari kemunkaran. Dan yang paling tinggi pang luhur-luhurna kemunkaran apa? Syirik kepada Allah. Gitu. Eta ngaranna ngaji sunnah tauhid, tapi gitu. Segalanya teh kesana, gitu. Ya. Jadi setiap pemerintahkan kepada ma'ruf adalah sedekah. Setiap melarang kepada kemunkaran sedekah. Mengajarkan ilmu
masuk dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar, termasuk dari macam-macam sedekah. Ya. Dan barang siapa juga yang melazimi mulazamah seperti ini, apa-apa yang antum lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang lakukan, belajar, mengajar, maka itu adalah suatu sedekah. Jadi setiap waktu yang antum lakukan, ya, yang antum berjalan di sana, dari mulai antum duduk di majelis ilmu, belajar, di sana ada mengajar, maka itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Ya. Oleh karena itu, ahli ilmu, orang yang berilmu itu orang yang paling besar pahalanya. Apabila apa? Apabila bersih, solih niatnya. Ya, iya. Manfaatnya kan banyak. Ya, ini minimal ini juga udah ada 100 orang di Tajong Nona, ya. Itu. Ini menyampaikan lagi, antum menyampaikan lagi ke keluarga, ya, seperti itu. Ya, masa depan sudah beres, hadis arba'in ini antum sampaikan lagi ke di masjid-masjid antum, mengalir pahala, ya. Seperti itu. Wa fi budhi ahadikum sedekah, selanjutnya kata Rasul, dalam kemaluan kalian itu salah seorang dari kalian itu sedekah. Al-bud' di dalam bahasa al-bud'u yaitu ba'du syai'. Ba'ayn da bu'du. Mirip dengan ba'ayn ba'ayn, berbeda-beda sedikit dengan ba'ayn da. Bud'u ba'du. Mirip? Ya, apa lihat setiknya? Ya, ada itu mirip. Ba'du say, sebagian dari. Ya. Ya. Ini adalah bentuk kinayah. Bentuk kinayah dari apa? Farji, kemaluan. Ya. Jadi kiasan. Sesuatu yang gak pantas nyebutnya itu, ya. Kita juga sudah suka biasa menyebutkan tidak dengan lafaz aslinya, seperti pelajaran biologi kan enggak, kalau ngomongin mah ya itu teh kayak gitu, kiasan. Dalam kemaluan yakni farji itu, dzakar rajus itu adalah sedekah, ya. Maka para sahabat itu heran dengan perkataan Rasulullah ini. Ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu fiha ajrun. Apakah seseorang melampiaskan syahwatnya, dia itu mendapat pahala, yakni melampiaskan syahwat itu sampai keluar airnya. Nah, gitu ya. Saya katakan maaf dulu ya. Karena di kitabnya juga seperti sampai keluar airnya. Itu apa namanya? Dia mendapatkan kepuasan dengan hal itu, si laki-laki tersebut. Dia kok bisa sedekah gitu kan, bersenang-senang. Ya. Maka jawab Rasulullah SAW itu jawabannya dengan jawaban yang cerdas, dikiaskan, dianalogikan. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian kalau lau wada'aha fi haram, kalau melampiaskannya pada yang haram, ya. Yakni memancarkan air itu pada yang haram, yang bukan tempatnya, ya. Akana alaihi wisrun, bukankah itu adalah dosa baginya? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka demikian juga apabila meletakkannya pada yang halal, yang sudah sah, yang sudah akad, merupakan pasangan sahnya, maka kana lahu ajrun, maka baginya adalah pahala, ya. Namun para ulama di sini berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah seseorang itu diberi pahala dengan melampiaskan yang halal itu tanpa niat, atau hendaknya dengan
melampiaskan syahwat ke yang halal itu harus disertai niat. Ya, niat apa? Niat mendapatkan pahala. Maka sebagian kelompok mengatakan bahwa syahwat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba apabila ditempatkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala walaupun tanpa niat mencari pahala. Ya. Berdasarkan hadis ini. Ya orang-orang yang nikah pokoknya mah lagi kepengen kemudian melakukan, kan nggak pikir ya Allah semoga mendapatkan pahala, kan henteu ya. Nah, tanpa niat melampiaskan saja itu adalah mendapatkan pahala. Berkata yang lain ya, hadis ini dibawa kepada hadis-hadis yang lainnya bahwasanya diberi pahala apabila melampiaskan syahwat pada yang halal itu, pada pasangan yang halal itu, apabila itu menjauhkan dari yang haram, ya, kemudian dia melakukannya kepada yang halal. Nah, ya, misalkan pulang kerja, ya, pulang kerja ditawari, ya, pulang kerja malam ditawari, bang mau bang, ya mau dimurahin aja udah malam, oh saya enggak, ya, kita nolak, gratis bang gratis, enggak, wah kita bapak itu pulang gitu, dalam dirinya ada kemauan, ada zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, dihiasi, udah cantik, molek dan sebagainya, tapi dia itu lari tunggang langgang, ya, kemudian pulang ke rumahnya mengetuk, kemudian melampiaskan syahwatnya kepada apa? Kepada istrinya, sebagaimana di dalam hadis yang lain, ya. Maka yang kayak gitu katanya yang mendapat pahala. Kenapa? Dia melampiaskan syahwatnya apa? Karena menghindari dari apa? Dari yang haram tadi, ya, dari yang haram tadi. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidak menginfakkan dengan infak yang mengharap dengannya wajah Allah, melainkan ujirta 'alaiha, ya. Jadi harus ada niat. Illa ujirta, sebagian ulama, kecuali melainkan dia akan diberi pahala atasnya, melainkan engkau bukan dia, melainkan engkau akan diberi pahala. Di dalam surat An-Nisa juga dikatakan, surat An-Nisa ayat 114, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka, ya, dalam berkata-kata mereka tidak ada kebaikan sama sekali. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali kalau berkata-katanya nyuruh sedekah, ayo sedekah. Ayo infak ini wakaf, ada kesempatan nih harus dibantu pesantren ini, si fulan kekurangan ini dan sebagainya. Au ma'rufin, atau memerintahkan yang ma'ruf, ayo kita sholat, ya. Ayo kita sedekah, ayo kita berbuat kebaikan, ayo kita mengasihi saudara, au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara orang, mendamaikan yang bermusuhan, didamaikan, mengatakan kebaikan, jadi damai dengan apa? Dengan kata-kata. Jadi tidak ada pembicaraan yang seluruh itu tidak ada pembaikan, kecuali apa? Memerintahkan sedekah, memerintahkan yang ma'ruf, atau mendamaikan manusia.
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan hal itu ibtigha'a mardatillah, mengharap ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka sesungguhnya dia akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Maka ayat ini menunjukkan atas disyaratkannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ini yang menguatkannya, ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya infak apabila mengharapkan wajah Allah, maka hamba tersebut akan diberikan pahala yang besar. Maka kebanyakan para ulama membawa dohir hadis tersebut kepada nas-nas yang lainnya, ya. Jadi seorang hamba itu kalau melakukan sesuatu yang halal dalam rangka apa? Diniatkan menghindari dari sesuatu yang haram, ya. Jadi melakukannya dalam rangka apa? Menghindari sesuatu yang haram, ya. Dan melakukan hal ini dengan niat karena Allah telah menghalalkannya, gitu. Seperti itu. Memakai ada disertai dengan niat, ya. Maka diberi pahala lah orang-orang yang melampiaskan syahwatnya pada yang halal itu. Demikian. Kenapa? Innamal a'malu binniyati. Hanyalah amal itu bergantung kepada niatnya. Di peran niat di dalam amal itu, sehingga apa? Seorang mendapatkan pahala atau tidak. Demikian kajian kita sampai di sini. Tidak ada sambungannya dengan ba'da Isya, ya. Sudah beres, kecuali kalau ada pertanyaan yang mau dibahas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.